eh, tempat kerja, kemudian apa itu bahaya, begitu juga apa itu resiko. Kemudian yang kedua, mengapa pengukuran bahaya di tempat kerja itu wajib dilakukan? Tujuannya untuk apa? Kemudian bagaimana cara pelaksananya? Kemudian yang kelima, sasaran pengukurannya itu apa saja atau siapa saja. Kemudian yang keenam, dasar hukum di dalam pelaksanaan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Oke, sebelum mulai kita harus tahu dulu apa itu tempat kerja ya. Berdasarkan Permen nomor 5 tahun 2018 di pasal 1, tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, baik itu tertutup maupun terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubungan dengan tempat kerja. Nah, di dalam permen ini, kriteria tempat kerja itu ada 3 unsur. Yang pertama, di sana ada kegiatan usaha, ada orang yang bekerja, dan yang ketiga, terdapat sumber bahaya. Nah, ini yang kita akan bahas malam hari ini, yaitu tentang pengukuran bahaya di tempat kerja. Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran bahaya di tempat kerja? Adalah merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi, menilai, dan melakukan monitoring terhadap sumber-sumber bahaya, baik terhadap bahaya keselamatan maupun bahaya kesehatan yang terdapat di tempat kerja. Ini yang menjadi pedoman kita di dalam persyaratan terhadap pengukuran bahaya di tempat kerja. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bicara tentang bahaya di sana dikelompokkan menjadi 2, yaitu bahaya keselamatan dan bahaya kesehatan. Jadi di sana bahaya keselamatan itu adalah suatu berpotensi ya, bahaya yang dapat menimbulkan resiko langsung yang dapat mengakibatkan keselamatan dan menyebabkan kecelakaan langsung sehingga menimbulkan cedera. Seperti katakanlah luka ya, kemudian katakanlah patah tulang, cedera punggung, atau bahkan menimbulkan sebuah kematian. Yang kedua, yaitu terkait mengenai bahaya kesehatan. Bahaya kesehatan adalah merupakan jenis bahaya yang berdampak pada kesehatan pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja, sehingga bisa menyebabkan gangguan kesehatan ya terjadi pada umumnya. Dan yang kedua, bisa menimbulkan penyakit akibat hubungan kerja, begitu juga bisa menimbulkan sebuah penyakit akibat kerja. Sehingga bahaya-bahaya keselamatan maupun bahaya-bahaya kesehatan tadi harus dilakukan monitoring dengan baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, bahaya pekerjaan adalah resiko penyakit atau kecelakaan yang bisa terjadi di tempat kerja. Nah, kalau kita bicara tentang bahaya tadi, maka di dalam interaksi bekerja ada potensi-potensi bahaya ya yang menimbulkan terjadinya penyakit akibat kerja, dan begitu juga bisa menimbulkan adanya kecelakaan kerja. Kalau bicara tentang bahaya kesehatan,
maka salah satu penyakit akibat kerja merupakan resiko terhadap bahaya-bahaya yang menyebabkan resiko kesehatan tadi. Sehingga salah satu yang harus dilakukan di sana yaitu harus melakukan pengendalian bahaya sesuai dengan hierarki pengendalian, ya. Mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administrasi, kemudian APD. Begitu juga terhadap bahaya-bahaya keselamatan. Maka di sana ada juga hal-hal yang harus diperhatikan, salah satunya yaitu terkait masalah alat pelindung untuk mesin-mesin yang ada di sana. Nah, di dalam proses tadi, bahaya-bahaya tadi, ya yang karena alatnya atau karena bahannya tadi, harus dilakukan pengukuran. Sehingga kita akan tahu apakah resiko bahaya terhadap keselamatan maupun bahaya kesehatan khususnya tadi, ya, itu bisa diterima dengan baik. Salah satunya berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 maupun berdasarkan Kepmenaker nomor 187 tahun 1999 tadi, maka setiap tempat kerja wajib dilakukan pengukuran baik dalam hal ini pemeriksaan maupun pengujian terhadap lingkungan kerja. Kemudian hasil pengukuran tadi dibandingkan dengan nilai ambang batas yang telah ditetapkan baik berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 maupun berdasarkan standar-standar yang lain. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, pengukuran bahaya di tempat kerja itu salah satu tujuannya adalah supaya para pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja itu aman, sehat. Yang ketiga, ramah lingkungan. Sehingga harapannya sesuai dengan amanah Undang-Undang K3, yaitu nihilnya kecelakaan akibat kerja maupun nihilnya penyakit akibat kerja. Dengan pengukuran dengan kerja yang baik dan benar berdasarkan peraturan undang tadi, sehingga di dalam tempat kerja itu para pekerja akan memperoleh atau akan mendapatkan adanya peningkatan produktivitas kerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam pengukuran terhadap bahaya, ya khususnya bahaya kesehatan di tempat kerja, di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 tadi ada istilah-istilah yang harus teman-teman pahami. Ya. Salah satu di sana apa itu bahaya, kemudian apa itu resiko, kemudian apa itu probability atau kemungkinan, dan apa itu keparahan atau severity atau konsekuensi. Bahaya adalah suatu keadaan atau kondisi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan sebuah kerugian, baik karena cedera maupun penyakit bagi pekerja menyangkut lingkungan kerja, pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan, budaya kerja, dan pekerja lain. Resiko adalah kemungkinan atau peluang suatu bahaya yang menjadi suatu kenyataan. Resiko itu tergantung pada pajanannya atau paparannya atau eksposurnya. Kedua, tergantung dari frekuensinya, sering tidaknya. Yang ketiga, tergantung dari dos responnya atau besar kecilnya, serta konsekuensinya, akibat yang terjadi, baik keparahan yang ditimbulkan karena cedera maupun keparahan yang ditimbulkan karena gangguan penyakit. Nah, untuk menilai resiko tadi, Bapak Ibu sekalian,
kita harus tahu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi tadi, maka yang pertama yang harus kita tetapkan yaitu tentang masalah frekuensi aktivitas kerjanya. Kedua, lama aktivitas kerjanya. Yang ketiga, risalah kejadian atau histori kejadian yang pernah ditimbulkan. Yang keempat, kompetensi dalam hal ini adalah pekerjanya. Baik itu untuk jenjang 1, ya, jenjang kualifikasi level 1, level 2, atau level 3. Kemudian yang kelima terkait mengenai peraturan yang mengatur. Dan yang keenam terkait pengendalian yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui sebuah konsekuensi atau keparahannya, maka kita harus ketahui terkait mengenai keparahan tersebut. Kalau keparahan karena keselamatan, maka bisa menyebabkan cedera. Kalau keparahan karena resiko kesehatan, maka bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, kalau dua-duanya ini tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan sebuah kerugian. Sehingga nama baik perusahaan ini tidak bisa dikelola dengan baik. Istilah lain di dalam pengukuran terhadap bahaya kesehatan di tempat kerja, di sana ada istilah namanya lingkungan kerja. K3, lingkungan kerja. Kemudian yang berikutnya, sistem manajemen, K3, lingkungan kerja. Kemudian yang berikutnya di sana terkait mengenai faktor-faktor bahaya yang ada di tempat kerja. Faktor fisika, ya. Kemudian faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomik, begitu juga faktor psikososial atau psikologi. Nah, faktor-faktor tadi supaya kita tahu sejauh mana tingkat resikonya, ya, begitu juga sejauh mana nilai resikonya, maka wajib dilakukan pengukuran terhadap faktor-faktor bahaya yang ada di tempat kerja tadi. Baik itu terhadap faktor fisika, contohnya katakanlah iklim kerja, kebisingan, getaran, atau yang lainnya. Begitu juga faktor kimia, ya, tentang bahan yang digunakan, ya, atau material yang digunakan, ya, bentuknya itu apa, gas, debu atau uap, berbahaya enggak, beracun tidak, sifatnya reaktif enggak, atau radioaktif, mudah meledak enggak, mudah terbakar, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, faktor biologis. Lah, faktor biologis ini juga harus dilakukan pengukuran terhadap masalah bahaya-bahaya yang ditimbulkan. Begitu juga faktor ekonomi maupun faktor psikologi yang ada di tempat kerja. Lah, bicara tentang masalah K3, ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu aspek-aspek terkait mengenai K3 tadi. Begitu juga sasarannya, begitu juga sifat-sifatnya. Nah, salah satunya terkait mengenai aspek keselamatan. Kalau bicara tentang aspek keselamatan, maka sasarannya yang pertama adalah pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja. Yang kedua adalah alat-alat yang digunakan, sarana prasarana yang digunakan, mesin-mesin yang digunakan, atau pesawat-pesawat yang digunakan. Dan sifatnya harus teknis. Nah, oleh karena itu, harus ada orang yang bertanggung jawab secara keteknisan di dalam keselamatan kerja tersebut. Begitu juga terkait mengenai higiene industri atau lingkungan kerja. Sasaran utamanya di sana adalah masalah lingkungan kerja.
sifatnya juga teknis. Maksudnya teknis di sini sama halnya dengan aspek keselamatan kerja, yaitu harus ada orang yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan higiene industri tadi. Nah, begitu juga terkait mengenai masalah kesehatan kerja. Aspek sasarannya adalah manusia, dalam hal ini adalah pekerja, dan sifatnya medis. Dalam hal ini sifat medis terkait mengenai kesehatan yang ada di tempat kerja. Oleh karena itu, juga harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap masalah-masalah aspek kesehatan kerja. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang pengukuran terhadap bahaya di tempat kerja, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami. Salah satunya terkait masalah kewajiban terhadap pengukuran terhadap bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja tadi. Jadi, dalam hal ini, mengapa sih pengukuran bahaya di tempat kerja itu harus dilakukan? Nah, salah satunya, ini ada yang melatar belakangi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, karena di tempat kerja, ya, itu terdapat sumber bahaya. Baik itu terhadap bahaya keselamatan maupun terhadap bahaya kesehatan. Terhadap siapa? Terhadap pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja tadi. Nah, sumber bahaya tadi bisa ya ditimbulkan karena mesinnya, alatnya, bahannya, materialnya, ya, lingkungan kerjanya, sifat pekerjaan, cara kerja, proses kerja atau proses produksi tadi. Sehingga sumber-sumber bahaya tadi ya harus kita tetapkan terhadap resikonya. Apakah resiko terhadap sumber bahaya tadi, yaitu resikonya kecil, atau resiko sedang, atau resiko tinggi. Nah, untuk mengetahui terhadap sumber-sumber bahaya itu, apakah itu resikonya kecil, sedang, atau tinggi, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan namanya IBPPR atau identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko. Setelah dilakukan HIRA-DC atau OHS Risk Management tadi, kemudian kita lakukan pengukuran terhadap bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja tadi. Baik karena mesinnya, karena bahannya, karena lingkungannya, karena sifat pekerjaan, cara kerja, maupun proses produksi. Yang kedua yang melatar belakangi Bapak Ibu sekalian, karena adanya sumber bahaya tadi, maka kita berkewajiban untuk merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan terhadap pengukuran. Dalam hal ini, pemeriksaan dan pengujian terhadap semua faktor bahaya yang ada di tempat kerja. Baik itu karena faktor fisik atau fisika, faktor biologi, faktor ekonomi, faktor psikososial. Supaya apa? Supaya tempat kerja kita itu dalam kondisi yang sehat, aman, selamat, dan nyaman. Kemudian yang ketiga, karena peraturannya mengatur. Salah satunya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, yaitu tentang keselamatan kerja di pasal 9A, atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang keselamatan kerja, ya, di mana di pasal 186 tentang perlindungan K3 bagi seluruh pekerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, ya, di pasal 164. Kemudian di dalam Undang-Undang, ya, Cipta Kerja Nomor 7 Tahun 2020.
karena berbasis resiko tadi. Kemudian yang berikutnya yaitu berdasarkan peraturan pemerintah ya, nomor 50 tahun 2012 di elemen 7 subelemen 7.2. Begitu juga berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 maupun berdasarkan Kemenaker nomor 187 tahun 1999. Sehingga karena kewajiban tadi, kita wajib melaksanakan syarat-syarat K3 tadi. Begitu juga perlunya pelaksanaan terhadap penerapan program-program K3 di tempat kerja. Nah, kalau kita bicara tentang bahaya di tempat kerja, Bapak Ibu sekalian, di sana ada namanya bahaya keselamatan, begitu juga bahaya terhadap kesehatan. Kalau bicara tentang bahaya keselamatan, jadi fokusnya atau orientasi fokusnya itu terhadap keselamatan pekerja, termasuk dalam hal pencegahan kerugian. Tapi kalau resiko kesehatan, fokusnya terhadap resiko kesehatan yang berdampak terhadap kesehatan pekerjanya. Yang kedua, ciri-ciri resiko keselamatan kerja yaitu probabilitasnya atau kemungkinan yang akan terjadi atau peluang-peluang yang akan terjadi tadi ya itu rendah ya terhadap pajanan tadi. Beda dengan resiko kesehatan. Kalau resiko kesehatan, ciri-ciri probabilitasnya atau kemungkinan atau peluang yang akan terjadi itu tinggi. Nah, sudah kelihatan biasanya ada katakanlah terhadap pengukurannya seperti apa. Yang berikutnya resiko terhadap keselamatan, tingkat konsekuensinya ya atau kecelakaannya itu tinggi. Kalau kesehatan, tingkat keparahannya atau konsekuensinya itu rendah karena butuh waktu ya, butuh waktu lama baru bisa diketahui bahwa itu apakah penyakit yang diderita pada umumnya atau penyakit akibat hubungan kerja atau penyakit akibat kerja. Maka sifat keselamatan kerja terhadap resiko tadi akut, sifatnya mendadak. Tetapi kalau terhadap kesehatan, sifatnya adalah laten, butuh waktu lama. Ya, efeknya kalau keselamatan langsung, kalau kesehatan efeknya tidak langsung, maka dibutuhkan waktu lama. Nah, oleh karena itu, bicara terhadap pengukuran lingkungan kerja, itu menjadi persyaratan pokok yang harus dilakukan sebelum program-program kesehatan kerja yang lain itu dilakukan. Yang mana pengukuran lingkungan kerja itu harus didahului dengan melakukan namanya HRA, Health Risk Assessment, kajian analisa risiko terhadap kesehatan. Nah, kenapa penting terhadap pengukuran lingkungan kerja tadi? Karena diwajibkan di dalam regulasi tadi. Nah, bila kalau perusahaan itu tidak melakukan pengukuran terhadap lingkungan kerja tadi secara baik dan benar berdasarkan peraturan perundangan, maka perusahaan tidak memiliki data. Kalau tidak ada data, maka tidak ada informasi-informasi terhadap bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja, baik terhadap bahaya keselamatan maupun terhadap bahaya kesehatan. Kalau tidak ada informasi, berarti di sana manajemennya tidak mengelola dengan baik, atau istilah lain mungkin tidak ada manajemen yang ditugaskan untuk mengelola tadi. Minta tolong Bapak Ibu peserta panitia, kalau tidak ada manajemen,
berarti tidak ada kewajiban. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pengukuran bahaya di tempat kerja itu sangat diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan. Terus untuk apa sih pengukuran terhadap bahaya di tempat kerja itu dilakukan, ya, terutama terhadap kesehatan? Salah satunya adalah untuk mengetahui terhadap pajanan atau paparan atau eksposur, ya, pada pekerja yang bekerja di dalam perusahaan tadi. Kedua, untuk pemenuhan peraturan perundangan terkait aspek legalnya. Yang ketiga, untuk menilai resiko. Salah satunya yaitu menetapkan nilai resiko berdasarkan nilai ambang batas yang telah ditetapkan. Yang keempat, untuk mengetahui program pengendalian yang sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan tadi. Apakah berjalan dengan baik atau perlu dilakukan pengendalian tambahan. Kemudian yang kelima, untuk memastikan apakah suatu area kerja tadi itu aman terhadap keselamatan atau aman terhadap kesehatan untuk dimasuki oleh pekerja. Dan yang keenam, untuk mengetahui jenis dan besarannya suatu bahaya secara lebih spesifik. Dan yang ketujuh, untuk menentukan OEL-nya. Nah, ini jarang sekali ya perusahaan membuat OEL. Dilakukan pengukuran, tetapi tidak pernah dibuat terkait mengenai masalah occupational exposure limited. Artinya batas yang diperkenankan baik berdasarkan peraturan perundangan maupun berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dan yang kedelapan, yaitu untuk membantu diagnosa ya terhadap penyakit akibat kerja pada pekerja. Selain membantu mendiagnosa, begitu juga membantu menegakkan diagnosa ya. Apakah penyakit itu didapat pada saat bekerja atau penyakit diderita bukan di tempat kerja. Ini salah satu terkait mengenai tujuan dari pengukuran terhadap faktor bahaya kesehatan di tempat kerja. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara tentang pengukuran terhadap bahaya di tempat kerja, salah satu yang harus kita lakukan yaitu dengan melakukan HRA, Health Risk Assessment, kajian analisa risiko terhadap kesehatan. Setelah melakukan HRA, kemudian yang berikutnya yaitu kita menentukan jenis parameternya yang akan dilakukan pengukuran tadi terhadap bahaya yang ada di tempat kerja. Setelah menentukan jenis parameternya, kemudian kita menentukan titik samplingnya terhadap pengukuran bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja tadi. Kemudian yang ketiga, setelah menentukan titik samplingnya, yaitu kita menentukan metode samplingnya terhadap pengukuran bahaya yang ada di tempat kerja tadi. Setelah menentukan metode samplingnya, baru kita melakukan sampling pengukurannya terhadap bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, setelah melakukan sampling pengukurannya, yang berikutnya yaitu melakukan analisa sampel pengukurannya. Nah, baik itu secara direct reading maupun non-direct reading. Kalau non-direct reading, maka wajib dilakukan analisa di dalam laboratorium. Nah, setelah itu baru membandingkan hasil analisa sampelnya terhadap bahaya di tempat kerja dengan mengacu nilai ambang batas. Nah, setelah menetapkan terhadap nilai ambang batasnya, apakah di bawah NAB atau di atas NAB, kemudian baru kita menentukan dan menetapkan OEL. Nah, salah satunya untuk menetapkan terhadap OEL tadi, kita harus tahu. Yang pertama adalah exposure ratingnya itu berapa persen. Kemudian health effect ratingnya
itu masuk dalam kategori yang mana. Nah, kemudian yang ketiga, kualitatif risk rankingnya yang ada di tempat kerja tadi. Sehingga kita tahu satu, nilai resikonya dan tingkat resiko setelah dilakukan pengukuran tadi. Baik itu di atas NAB maupun di bawah NAB. Dengan catatan kita harus tahu tentang persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan atau ditetapkan tadi. Misal untuk bahan kimia yang menyebabkan karsinogenik atau yang menyebabkan kanker, bahan kimia yang bisa menyebabkan gangguan ginjal, bahan kimia yang bisa menyebabkan katakanlah gangguan pernapasan. Maka di dalam persyaratan tadi untuk membuat OEL maka teman-teman harus tahu ya secara rinci yang ada di dalam Permenaker 5 tahun 2018. Salah satu berdasarkan kategorinya tadi. Salah satunya ya, apakah level 1, level 2, level 3, atau level 4. Atau di sana ada istilah A1, A2, A3, atau A4. Terus yang berikutnya, bagaimana cara pelaksanaan pengukuran terhadap bahaya di tempat kerja tadi? Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana cara pelaksanaan ya, pengukuran bahaya kesehatan di tempat kerja tadi, kita harus tahu strateginya. Nah, di dalam persyaratan terhadap faktor pengukuran tadi, ada 3 strategi yang harus Bapak Ibu miliki. Yang pertama, Bapak Ibu harus memahami dan harus mengetahui tentang bagaimana cara merancang ya, terhadap strategi pengukuran terhadap bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja tadi. Setelah teman-teman paham dan teman-teman tahu, harapannya teman-teman mahir, terampil, dan mampu di dalam merancang strategi terhadap pengukuran faktor-faktor bahaya kesehatan yang ada di tempat kerja tadi. Kemudian yang ketiga, di dalam pengukuran faktor bahaya di tempat kerja tadi, Bapak Ibu wajib melakukan sesuai dengan standar prosedur pengukuran yang telah ditetapkan. Baik itu sesuai dengan SNI, sesuai dengan ANSI, sesuai dengan OSA, NIOSH, atau IJBH. Kemudian, di dalam pengukuran terhadap faktor bahaya kesehatan di tempat kerja tadi, ada 3 elemen kompetensi yang harus Bapak Ibu mengerti. Yang pertama, yaitu Bapak Ibu harus tahu tentang bagaimana cara mempersiapkan pengukuran terhadap faktor bahaya di tempat kerja. Setelah tahu bagaimana mempersiapkan pengukurannya, yang kedua Bapak Ibu baru bisa melaksanakan pengukuran. Dan yang ketiga, setelah pengukuran itu dilakukan, tugas Bapak Ibu melaporkan terhadap hasil pengukuran faktor-faktor bahaya kesehatan yang ada di tempat kerja tadi berdasarkan format yang telah ditetapkan di dalam Permen nomor 5 tahun 2018 tadi. Oke, kita bahas satu-satu elemen-elemen ini di dalam unjuk kerjanya. Yang pertama, yaitu tentang mempersiapkan terhadap pengukuran faktor-faktor bahaya di tempat kerja. Nah, di dalam mempersiapkan pengukuran terhadap faktor-faktor bahaya di tempat kerja tadi, yang pertama yang harus kita tetapkan yaitu tugas kita yaitu mengkelompokkan atau menghimpun faktor-faktor bahaya di tempat kerja tadi sesuai dari hasil identifikasi. Contoh, kebisingan, areanya A, B, C, D, E, F. Iklim kerja A, B, C, D, E, F. Kemudian faktor kimia, ya juga seperti itu.
Setelah kita mengelompokkan terhadap faktor-faktor bahaya di tempat kerja tadi sesuai dengan identifikasi, yang kedua kita menyiapkan formatnya atau formulir untuk pengukuran terhadap faktor-faktor bahaya di tempat kerja tadi. Ya, formnya ditetapkan sesuai dengan standar tadi. Ibu Lucy, minta tolong Bu Lucy, di mute Bu Lucy. Panitia. Makasih. Kemudian, oke, makasih. Kemudian yang ketiga yaitu menyiapkan sarana prasarana, alat ya, alat-alat yang digunakan untuk pengukuran terhadap pengambilan data terhadap bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja tadi. Jadi ini yang menjadi persyaratan baku di dalam unjuk kerja yang pertama terhadap pengukuran bahaya di tempat kerja. Kemudian yang kedua, setelah mempersiapkan terhadap pengukurannya, yang kedua yaitu melaksanakan, ya, melaksanakan terhadap pengukuran faktor-faktor bahaya kesehatan di tempat kerja. Nah, salah satunya di dalam melaksanakan pengukuran tadi, tugas kita yaitu memilih dan menentukan metode pengukuran terhadap bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja tadi sesuai dengan strategi sampling yang telah ditetapkan. Misal menggunakan standar SNI, NIOSH, OSHA atau ANSI gitu ya. Begitu juga terhadap ergonomik ya, bisa menggunakan katakanlah BRIP survei, bisa menggunakan QEC atau menggunakan REBA gitu. Begitu juga terhadap faktor psikologi atau psikososial, ya, bisa menggunakan SDS, ya, atau survei diagnostik stres, atau bisa menggunakan salah satunya yaitu ada namanya alat fatigue test dan lain-lain. Jadi tugas kita di dalam melaksanakan pengukuran, tetapkan dulu metode pengukuran yang akan dilakukan itu apa. Kemudian setelah itu kita menyiapkan APD atau alat pelindung diri sesuai dengan faktor-faktor bahaya yang ada di tempat kerja tadi. Setelah kita menggunakan APD, baru kita menggunakan alat yang telah ditetapkan tadi. Alat ukur atau alat pengukuran terhadap faktor-faktor bahaya K3 yang ada di tempat kerja tadi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, setelah itu baru melakukan pengukuran terhadap faktor-faktor bahaya di tempat kerja tadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kemudian sesuai dengan pemetaan titik samplingnya, baik terhadap jumlahnya maupun terhadap jenisnya. Nah, setelah itu di dalam melaksanakan pengukuran tadi, kemudian hasilnya dibandingkan, ya, hasil pengukuran tadi dibandingkan dengan peraturan perundangan termasuk standar yang berlaku. Baik dibandingkan dengan nilai ambang batasnya, begitu juga ditetapkan nilai OEL-nya. Nah, untuk menentukan OEL-nya, ya, OEL-nya tadi, pertama tetapkan exposure ratingnya, kemudian health effect-nya. Begitu juga terkait mengenai kualitatif risk ranking-nya. Sehingga kita tahu hasil pengukuran yang sudah dilakukan tadi, oh resikonya kecil, oh resikonya sedang, oh resikonya tinggi. Nah, kalau resikonya itu sedang atau tinggi, maka itu menjadi prioritas. Harus dilakukan pengendalian tambahan sesuai dengan hierarki pengendalian sampai resiko-resiko tadi bisa diterima oleh para pekerja. Khususnya terhadap masalah bahaya-bahaya kesehatan di tempat kerja maupun bahaya-bahaya keselamatan di tempat kerja. Nah, aspek kritis di dalam pelaksanaan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja itu, yang pertama adalah terkait kecermatan tentang menentukan titik samplingnya, tentang metode samplingnya. Nah, ini semuanya harus sesuai dengan hasil mapping atau pemetaan
termasuk penentuan titik sampling dari faktor-faktor bahaya kesehatan di tempat kerja. Yang kedua, terkait ketepatan di dalam melaksanakan pengukuran ya terhadap faktor-faktor bahaya di tempat kerja tadi sesuai dengan standar metode pengukuran. Nah, di sana ada syarat-syarat standar metode pengukurannya berdasarkan SNI atau yang lainnya, kemudian cara samplingnya baik secara grab sampling atau secara TWA. Kemudian yang ketiga, baru kita melaporkan hasil pengukuran terhadap faktor-faktor bahaya kesehatan di tempat kerja tadi. Gimana caranya melaporkan? Nah, salah satunya kita harus menyusun laporan hasil pengukuran tadi ya sesuai dengan format yang berlaku. Nah, format yang ada Bapak Ibu bisa dilihat di dalam lampiran Permen nomor 5 2018 tentang K3 lingkungan kerja tadi. Setelah dibuat dan disusun sesuai dengan format yang telah ditetapkan, termasuk metode samplingnya, kemudian laporan pengukuran tadi disampaikan ya kepada atasan langsung yang ada di tempat kerja. Dalam hal ini atasan langsung kita adalah di sana yang membidangi K3. Ya, disampaikan kepada orang HSE atau orang K3 ya. Kemudian orang K3 membuat diskusi di dalam forum P2K3 perusahaan ya, di sana disampaikan ya mana resiko-resiko yang ada di sana, resiko kecil, resiko sedang atau resiko tinggi terhadap nilai OEL yang telah ditetapkan. Nah, setelah itu baru mendokumentasikan laporan hasil pengukuran faktor bahaya di tempat kerja tadi sesuai dengan prosedur. Nah, terus sasaran pengukuran bahaya di tempat kerja itu siapa? Nah, sasarannya bahaya di tempat kerja tadi ya terhadap masyarakat pekerja. Nah, untuk mengetahui sasaran tadi, maka kita tetapkan dulu. Ya, di sini berdasarkan 4 penetapan, yaitu berdasarkan sumber bahayanya. Artinya di dalam sasaran pengukurannya kalau ngomong sumber bahayanya, maka langsung pada sumber yang ada di tempat kerja diukur. Kedua, berdasarkan area kerjanya. Tetapkan di sana lokasi orang bekerja tadi atau tempat aktivitas kerja itu dilakukan. Yang ketiga, terkait mobilitas kerja. Kalau bicara tentang mobilitas kerja, maka satu, mobilitas tenaga kerjanya, begitu juga mobilitas pekerjaan. Dan yang ketiga, secara personal. Nah, ini yang harus ditetapkan. Contoh, ini kaitannya terhadap sumbernya. Oh, sumbernya ada di sana. Maka tetapkan pengukurannya langsung pada sumber tadi. Oh, yang kedua area kerja. Area kerjanya apa? Welding. Area kerjanya apa? Mixing, kata. Area kerjanya apa? Molding, katakanlah. Atau grinding. Maka tetapkan pada saat aktivitas itu dilakukan, maka lakukan pengukuran terhadap faktor bahaya kesehatan yang ada di tempat kerja. Yang sebelumnya yaitu dengan melakukan HRA. Kemudian yang ketiga, mobilitas kerja. Katakanlah si A kerjanya mondar-mandir ke sana gitu ya, termasuk aktivitas kerja seperti itu. Maka lakukan terhadap mobilitas kerja tadi terhadap pengukuran. Begitu juga secara personal, tetapkan ya. Personal sejauh mana sih secara personal kalau yang bersangkutan terpapar BC? Ya. Oh, BC-nya di atas NAB. Kemudian dilakukan namanya pemeriksaan personal dosimetri. Maka orang yang akan dilakukan pengukuran tadi tetapkan. Yang pertama yaitu orang yang paling lama kerja di situ. Kedua, tetapkan faktor usianya. Ketiga, terkait mengenai mobilitasnya. Yang keempat, metode sampling.
Nah, setelah itu baru dilakukan pengukuran terhadap personal tadi. Ini dasar hukum yang mengatur Bapak Ibu sekalian, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 di pasal 3 maupun di pasal 9A, Undang-Undang 13 2003 pasal 86 ayat 1, 2 dan 3, Undang-Undang 36 2009 pasal 164 ayat 1, 6 dan 7. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, tadi ya, bukan 7, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 pasal 7, ya. Kemudian PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 elemen 7 sub elemen 7.2 kriteria 7.2.1 dan 7.2.2. Permenaker 5 2018 adanya di pasal 6 ayat 1 dan 2 dan 3 maupun Kemenaker nomor 187 tahun 1999 pasal 16 dan pasal 17. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, ya, setelah selesai mengikuti seminar ini, diharapkan Bapak Ibu sekalian nantinya itu mampu, ya, bagaimana cara mempersiapkan terhadap pengukuran faktor-faktor bahaya kesehatan di tempat kerja. Yang kedua, harapannya Bapak Ibu juga mampu melaksanakan terhadap pengukuran terhadap faktor-faktor bahaya kesehatan di tempat kerja. Dan yang ketiga, harapannya juga Bapak Ibu mampu melaporkan hasil pengukuran faktor-faktor bahaya di tempat kerja tadi dengan catatan Bapak Ibu harus memiliki sertifikat kompetensi dulu. Sertifikat kompetensi yang harus Bapak Ibu dapatkan yaitu ahli K3 Muda Lingkungan Kerja atau ahli higienis industri muda. Ini ada peribahasa Bapak Ibu sekalian, buatlah K3 sebagai sebuah realita, bukan sebuah fatality. K3 tidak akan pernah libur karena kecelakaan akibat kerja maupun penyakit akibat kerja tidak pernah mengenal cuti. Terima kasih. Silakan Panitia. Terima kasih Pak Dwi. Wah, materi yang luar biasa ya. Kita sudah dapat pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua bisa melakukan risk assessment ya dengan kesehatan kerja. Oke, rekan-rekan di sini sudah ada beberapa yang mau mendaftar nih, Pak. Ya, tapi sebelum kita masuk sudah banyak yang mau melakukan pertanyaan nih Pak Dwi ya. Ibu sudah ada, Bu Adelia juga sudah mau melakukan pertanyaan. Namun sebelum kami masuk pada sesi pertanyaan ya, kita akan sharing ya daftar hadir sebagai daftar kehadiran Bapak Ibu semua ya. Namun sebelum kita sharing daftar hadirnya, kita akan laksanakan foto bersama. Oke. Oke, silakan rekan-rekan panitia diambil dokumentasinya dan Bapak Ibu silakan dinyalakan kameranya ya. Oke. Silakan nyalakan kameranya. Kita akan ngambil dokumentasi dengan hitungan 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Silakan bergaya sesuai dengan selera masing-masing. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu semua, mohon untuk tetap di mute ya, karena jangan sampai kena sniper. Ya, jadi sekali lagi mohon tetap di mute karena jangan sampai kena sniper oleh panitia, ya sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan hingga akhir. Oke, Bapak Ibu, izin kami akan sharing daftar hadir ya. Di sini kami sampaikan kembali bahwa daftar hadir akan kami tampilkan dalam bentuk barcode
Ya, Bapak Ibu yang tidak memiliki barcode, tidak perlu ramai, tidak perlu ribut, tidak perlu banyak bertanya. Tunggu link daftar hadirnya, nanti kami akan sharing di chat Zoom ya. Jadi nanti silakan dibuka di chat ya, kami akan buka chatnya nanti. Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir di sana ya. Jadi untuk kesempatan di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara pengisian daftar hadir ya, dan pengisian dengan menggunakan barcode. Oke, Bapak Ibu, kembali kami akan sampaikan bahwa dalam pengisian daftar hadir akan diawali dengan pengisian barcode. Ini kami lakukan untuk tentunya agar lebih memahami terkait dengan perkembangan teknologi ya. Kemudian silakan rekan-rekan Bapak Ibu membuka yang menggunakan HP barcode scanner. Kemudian sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk pengisian daftar hadir, silakan masukkan email yang benar, yang aktif. Jangan memasukkan alamat email yang sudah tidak aktif, karena nanti sertifikat Bapak Ibu akan kami kirim ke email secara otomatis. Ya, jadi akan dikirim secara otomatis. Kemudian namanya silakan ditulis nama lengkapnya. Mau dimasukkan, mau ditambahkan Haji Haja, silakan. Sesuai dengan yang diinginkan namanya. Mau pakai huruf kecil, mau huruf besar, apapun yang ditulis di sana nanti itu akan muncul dalam sertifikat karena akan terbit secara sistem. Silakan nanti dilengkapi sampai nomor WA karena kami akan menghubungi jika Bapak Ibu sertifikatnya nanti tidak muncul. Selanjutnya setelah semua diisi dengan lengkap, ya silakan diklik submit atau kirim. Misalnya dalam waktu 10 menit akan terbit. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengisi daftar hadir, silakan nanti tunggu sampai jalannya seminar ini akan berakhir. Kami akan temani Anda hingga jam 11, jam 12 malam. Ya. Oke, ini adalah contoh sertifikat yang akan masuk ke emailnya Bapak Ibu yang nanti setelah Bapak Ibu mengisi daftar hadir ya. Oke, rekan-rekan semua, Bapak Ibu, untuk tema berikutnya, minggu depan, kami akan mengadakan seminar dengan tema melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Ya, insya Allah nanti tanggal 29 Juli ya, minggu depan hari Jumat, yang nanti besok akan kami upload daftar tempat pendaftarannya ya. Jadi silakan akses website kami, besok akan kami buka pendaftaran untuk kegiatan seminar ini. Ya. Oke, silakan diisi daftar hadir. Oke, silakan Bapak Ibu yang menggunakan barcode ID. Buat Bapak Ibu yang yang belum bisa menggunakan barcode scanner, silakan tunggu di chat Zoom ya. Silakan tunggu di chat Zoom. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu di sini sudah ada yang mengangkat tangan, raise hand ya. Mohon maaf Pak Dwi, peserta masih pada mengisi daftar hadir Pak. Mohon bersabar ya untuk menerima beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh peserta. Dan izin kami akan sharing di chat. Oke, Bapak Ibu, tolong jangan ada yang komen dulu ya di chat karena kami sedang men-sharing daftar hadir agar daftar hadirnya tidak tersundul naik. Peserta ada sekitar 500-an lebih, Pak. http absen
Oke, rekan-rekan yang mau bertanya dan sudah mengisi daftar hadir, silakan. Ada Ibu Adelia yang sudah mengangkat tangan pertama. Silakan Bu Adelia. Baik, selamat malam Pak. Silakan buka kameranya kalau bisa. Oh iya, maaf Pak, lagi di luar. Oke, lanjut. Maaf ya, Pak. Ini aku mau bertanya. Jadi kan kita kan emang udah dilanda pandemi COVID ya selama kurang lebih 2 tahun. Nah, untuk kebijakan pemerintah sendiri kan memakai masker ya. Nah, balik lagi ke acuan hierarki pengendalian resiko. Yang pertama dilakukan itu eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, lalu administrasi, lalu APD. Namun mengapa pemerintah langsung menghimbau kepada masyarakatnya untuk menggunakan APD? Kenapa pemerintah tidak melakukan yang pertama sampai keempat dulu? Itu aja sih Pak yang masih jadi pertanyaan dari tahun lalu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan lanjut ya. lagi. Ya. Terima kasih Mbak Adila. Ya, hierarki pengendalian ya sesuai dengan hierarki, tapi sifatnya komprehensif, Mbak. Kalau sifatnya nggak komprehensif, hierarki pengendalian itu kemungkinan kecil berhasil. Nah, bicara tentang COVID ini sifatnya pandemi. Kalau ngomong pandemi, itu di atas wabah. Berarti bicara tentang pandemi, itu tidak hanya di tempat kerja. Di luar tempat kerja juga ada sebuah resiko di sana. Karena salah satu sumber bahayanya ada di sana. Oleh karena itu, secara hierarki pengendalian, ya, 5-5-nya harus dilakukan. Ya, tidak bisa hanya satu. Contoh secara eliminasi kalau bicara tentang COVID, apa yang harus dilakukan? Yaitu program vaksinasi. Ya, sebagai contoh itu untuk menghilangkan. Secara substitusi diganti, katakanlah pelayannya menggunakan robotik, tapi itu mahal. Secara rekayasa teknis, ya, ini agak di luar ya, di luar materi Pak Dasri, nggak apa-apa. Ya, secara pengendalian teknis dilakukan pembatasan, ya, katakanlah jarak temu atau yang lain. Secara administrasi, yaitu dilakukan screening tentang COVID. Dan APD wajib, karena berdasarkan regulasi tadi juga. Sehingga 5-5-nya harus dilakukan. Kalau memang itu harus dilakukan sesuai dengan regulasi. Ya. Tetapi yang menjadi kendala di lapangan, terutama yang kedua, yaitu secara substitusi tadi diganti, itu yang menjadi kendala. Sehingga sampai sekarang, kenapa sih orang yang kena COVID itu banyak meninggal di rumah sakit? Karena rumah sakit belum mampu, belum siap, belum mengerti tentang bagaimana HRA terhadap COVID itu dilakukan. Sehingga harusnya mereka sembuh, mereka nggak bisa sembuh, kena lagi ketularan sama orang lain. Yang tadinya katakanlah di ruang isolasi, harusnya bicara tentang isolasi mandiri, satu ruangan satu-satu. Tetapi di sini dibuat bangsal, satu ruangan 10 orang, ya karena keterbatasan tadi. Sehingga resiko yang terjadi terkait COVID tadi banyak sekali yang menjadi korban. Itu salah satu Mbak Adela. Kalau bicara tentang itu Mbak Adela. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Jadi harus semuanya ya Mbak, secara komprehensif ya Mbak. Siap Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, terima kasih Mbak Delia. Selanjutnya ada Pak Ahmad Apandi. Silakan Pak Ahmad Apandi. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat malam. Iya, saya dari Kaubun, Kutai Timur. Saya kerja di PT Berlian Duta Energi Pertambangan Pak. Ada beberapa hal yang saya kebetulan paramedis juga di perusahaan. Jadi ada beberapa hal yang saya tanyakan khususnya mengenai tahapan penerapan manajemen risiko. Karena beberapa yang kami dapatkan, kebetulan saya sudah search tadi juga tentang peraturan yang nomor 5 itu tahun 2018 itu saya masih kewalahan atau kesusahan dalam hal form yang digunakan untuk mengidentifikasi
hazard tadi ini. Jadi mungkin apakah ada tahapan penerapan manajemen yang lebih efektif Pak, yang lebih mudah kami bisa pahami, yang paten, yang sesuai dengan aturan tadi itu Pak. Kemudian selanjutnya adalah masalah pelaporan setelah kegiatan pelaksanaan itu, yang menjadi dilemanya kami para medis itu Pak adalah trik-trik dalam melaporkan hasil yang kami temukan itu. Karena terkadang yang menjadi permasalahan adalah POM yang kami gunakan itu terkadang ada yang di luar dari POM tersebut itu Pak. Bagaimana triknya Pak dalam mengenai hal seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Kalau boleh tahu Pak Ahmad punya sertifikat kompetensi apa? Sebagai seorang perawat. Pak Ahmad kan di perawat di perusahaan. Oke, Pak Ahmad punya sertifikat kompetensi apa? Supaya nanti saya bisa menjawab. Apa? Oke, Pak Ahmad, sertifikasi kompetensi kalau bisa dinaikkan. Pak Ahmad harus punya sertifikat namanya K3 Muda Paramedik. Supaya nanti Pak Ahmad bisa membuat laporan sesuai dengan standar tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara tentang manajemen resiko, hampir semua yang dibuat adalah keselamatan. Kesehatan tidak pernah dilakukan. Tapi ujung-ujungnya tahunnya tiba-tiba dilakukan pengukuran. Sehingga kita tidak bisa melihat OEL-nya. Hanya melihatnya NAB. Padahal di dalam regulasi, tetapkan nilai resikonya dan tingkat resiko. Baik terhadap keselamatan maupun terhadap kesehatan. Nah, kunci utamanya kalau Pak Ahmad nanti training K3 Muda Paramedik, nanti Pak Ahmad akan tahu ya bagaimana cara membuat laporannya. Begitu juga Pak Ahmad akan tahu bagaimana cara membuat HRA. Gitu Pak Ahmad. Oke, makasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Mungkin bisa dikasih informasi juga pelaksanaan. Ya, nanti ke panitia. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Oke, selanjutnya ada Pak Antariksa, silakan. Bintang, ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih, selamat malam. Malam Pak. Monggo silakan Pak. Saya ada satu pertanyaan. Kalau kita bicara mengenai head safety, selalu diskusinya itu lebih banyak mengenai safety-nya. Saya lihatnya misalkan policy mengenai Pak, suaranya sangat kecil Pak. Bisa diulang Pak? Mungkin mic-nya bisa lebih didekatkan dengan. Ya. Cek. Oke. Cukup. Ya, silakan Pak. Oke. Saya ulang. Kalau kita bicara mengenai health and safety, itu selalu yang sering diomongin adalah safety itu sendiri. Tapi mengenai health, saya lihat kok masih kurang ya. Buktinya dalam bentuk policy yang diomongkan selalu mengenai zero accident. Mengenai zero illness, hampir tidak pernah diomongkan oleh manajemen. Sehingga data-data mengenai illness itu pun juga tidak banyak disodorkan ke manajemen. Nah, seperti itu apakah akan menyalahi peraturan pemerintah terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja? Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau menyalahi, saya bilang belum ke sana. Kalau nggak mengerti mungkin iya. Kalau belum mengerti mungkin iya. Ya. Bicara tentang Undang-Undang Keselamatan Kerja, ya, penyakit akibat kerja itu termasuk kecelakaan kerja, Pak Fatah. Lah, yang menjadi kendala di lapangan, satu, untuk melakukan atau menetapkan tentang masalah bebas penyakit akibat kerja, itu yang menjadi kunci dasar yaitu HRA itu dulu, Pak. Ya, jadi kenapa HRA itu menjadi dasar? Karena semua program kesehatan kerja
itu berbasis resiko. Jadi sebelum dilakukan program-program kesehatan kerja lainnya, maka HRA itu menjadi dasar dan menjadi aktivitas utama sebelum program-program kesehatan kerja yang lain itu dilakukan. Nah, salah satu tujuan dari HRA itu yaitu satu, menentukan nilai risikonya dan menentukan tingkat risikonya. Kemudian yang berikutnya dengan menentukan nilai dan tingkat risikonya, kemudian baru kita bisa melakukan pengukuran terhadap risiko-risiko kesehatan tadi. Setelah dilakukan pengukuran terhadap risiko-risiko kesehatan tadi, kemudian dari hasil pengukuran tadi, kita wajib menentukan OEL-nya terkait nilai risiko dan tingkat risiko tadi. Kalau risikonya itu tidak bisa diterima atau risikonya adalah sedang atau tinggi tadi, maka wajib dilakukan pengujian terhadap risiko-risiko yang ada tadi, baik terhadap di lingkungan kerjanya maupun terhadap pekerjaannya. Nah, yang menjadi persyaratan tadi kadang-kadang ini yang menjadi kendala di lapangan. Padahal di dalam regulasi, di dalam tentang pelaporan P2K3, di sana disebutkan, Pak, satu, yang namanya PAK itu juga harus dilaporkan tiap bulan. Dibuat harus tiap bulan dan harus dilaporkan 3 bulan sekali terkait resiko-resiko yang ada tadi. Kalau memang di sana nggak ada, ya tetapkan nihil PAK. Itu yang 3 bulan sekali. Kemudian yang kedua, laporan tahunan. Ya, dalam hal ini adalah health surveillance atau pemeriksaan kesehatan. Dan banyak sekali vendor-vendor itu nggak pernah membuat dan tidak pernah membuat laporan sesuai dengan format yang telah ditetapkan di dalam lampiran Permenaker nomor 2 tahun 1980. Yang ditampilkan mereka nilai-nilai berdasarkan nilai rujukan, katakanlah kolesterol, asam urat, dan lain-lainnya. Tetapi nggak pernah ditetapkan. Yang pertama metodenya. Yang kedua setelah metodenya, yang berikutnya yaitu tentang masalah penetapannya di sana. Nah, di dalam Permenaker 280 ada 3 penetapan kalau kita bicara tentang health surveillance atau pemeriksaan kesehatan. Penyakit umum, diduga PAK, atau yang ketiga PAK. Dan ini nggak pernah dibuat. Hampir 95% lebih perusahaan tidak pernah membuat itu. Padahal di regulasi itu harus dilakukan ya berdasarkan regulasi yang ada itu tahun 1982, Pak Fatah. Nah, ini yang menjadi kendala. Kenapa? Satu, kita membeli vendornya nggak betul. Maka buatlah CSMS, kontraktor safety management terkait persyaratan kesehatannya. Contoh katakanlah pemeriksaan audiometri. Pernah nggak kita tanyakan kepada vendor kita? Pakai rujukannya apa? Pakai standarnya apa? Oh, pakai ANSI. ANSI yang mana? Tahun berapa? Oh, pakai OSA. OSA yang mana? Tahun berapa? Nggak pernah ditanyakan. Contoh berikutnya, spirometri. Ya, sama, nggak pernah ditanyakan persyaratan vendor tadi. Pakai standar apa? Padahal alat spirometri tidak ada satupun yang dibuat untuk orang Indonesia. Di sana ditetapkan berdasarkan normogram Eropa, berdasarkan normogram Asia. Nah, kita tahun 97 sudah punya. Maka setiap hasil spirometri tadi harus dikonversi, harus dirubah berdasarkan normogram Indonesia. Selama ini saya menjadi konsultan industrial hygiene dan OH tadi hanya 0% ya yang menetapkan itu. Yang kedua, apakah kita pernah melihat sejauh mana sih update format terhadap form pemeriksaan kesehatan kita terhadap vendor tadi? Itu nggak pernah dibuat juga. Padahal regulasi sudah berubah.
Maka salah satu faktor-faktor yang ada tadi terhadap resiko kesehatan ditetapkan di situ. Faktor fisikanya tanyakan apa saja. Faktor kimianya tanyakan apa saja. Faktor biologis tanyakan apa saja. Faktor ekonomik tanyakan. Begitu juga faktor psikososial. Sehingga kalau ini dibuat secara baik dan benar berdasarkan peraturan perundangan, maka mudah sekali dokter menetapkan apakah itu PAK atau bukan PAK. Itu Pak Fatah. Terima kasih. Nah, yang menjadi kendala di lapangan dengan persyaratan Hiperkes belum mampu. Kalau bisa dokter yang ada di perusahaan training, namanya training berbasis kompetensi tentang dokter perusahaan sertifikat BNSP. Itu mungkin yang lebih spesifik, nanti dibahas sampai sejauh itu Pak Fatah. Lebih jelasnya kapan pelaksananya tanya panitia. Thank you. Oke, terima kasih Pak Fatah, Pak Dwi. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari Naimun. Silakan Naimun. Buka kameranya. Ya Pak, cukup Pak. Oke, Silakan Bapak. Iya Pak. Silakan Pak Naimun, pertanyaannya Pak. Ada pertanyaan Pak. Oh, enggak ada pertanyaan. Oh, tidak pertanyaan. Oh, ini salah pencet kalau gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke Ibu Lisdawati. Silakan Bu Lisda. Silakan Bu Lisda, atau nggak sengaja pencet juga. Oke, silakan Pak Bagus JR ini. Silakan Pak Bagus JR, dibuka kameranya. Bentar Pak ya. Terima kasih Pak. Pak izin bertanya untuk masalah. Dibuka kameranya dulu, Mas Bagus. Guys, sebentar Pak ya. Lagi cari cahaya dulu sebentar. Oke, baik. Pak izin bertanya untuk masalah sosial risik itu apakah untuk pengukurannya itu seperti apa Pak ya? Dan itu bisa nggak masuk di pengukuran? Karena kan kami, perusahaan kami itu sudah untuk pengukuran kesehatan kerja itu sudah bekerja sama dengan pihak Disnaker. Tapi untuk sosial risik kayak dibilangnya tentang kesehatannya apa, kesehatannya dari rumah seperti apa, terus dibilangnya sosialisasi tentang sesama karyawan itu belum ada pengukurannya Pak. Itu seperti apa Pak ya? Oke, makasih. Pengukuran apa? Psikososial. Resiko sosial Pak. Oke, Bapak bisa lihat di dalam Dirjen nomor 44 tahun 1980 Pak. Ya, di sana terkait mengenai stres tadi ya. Ada formnya ya, bentuknya kuesioner ya, itu yang harus Bapak Ibu buat ya. Itu sudah lama sebenarnya ya, di dalam Dirjen nomor 41980 tadi. Kemudian yang kedua tentang fatigue ini nggak pernah dilakukan oleh perusahaan. Fatigue test, kelelahan itu termasuk psikososial. Dan itu harusnya masuk dalam ranah pemeriksaan yang sifatnya rutin, karena regulasi mewajibkan. Maksudnya rutin, satu, setelah tahu hasil HRA-nya maupun resiko keselamatannya, sebagai contoh katakanlah seorang pilot, seorang masinis, itu sebelum dia membawa kereta atau menerbangkan pesawat, maka mereka harus ada pemeriksaan namanya fatigue test, uji kelelahan. Itu harus dibuat. Kalau memang dia mengalami kelelahan sedang, ya nggak boleh dia mengoperasikan tadi kereta atau pesawat tadi. Kalau berat suruh pulang. Nah, kalau ringan istirahat 2 jam. Itu salah satu kebijakan yang dibuat di dalam transportasi perkeretaapian yang saya buat sama teman-teman yang ada di sana. Jadi seorang masinis akan membawa kereta,
Nah, salah satu pemeriksaan kesehatannya terkait faktor psikososialnya yaitu dengan melakukan fatigue test tadi. Kalau dia memang mengalami kelelahan berat, suruh pulang. Karena resiko tadi. Tetapi kalau kelelahan sedang, istirahat dulu. Ya. Jadi dulu kalau seorang pilot atau masinis, kalau dia nggak terbang malam, dia bisa jalan kemana-mana, Pak. Ya. Tapi sekarang nggak boleh. Kalau dia mengalami kelelahan, maka mereka tidak bisa menerbangkan pesawat. Sehingga fatigue test itu merupakan screening menjadi dasar di dalam uji psikososial sebelum dia menerbangkan pesawat. Dan itu harus dilakukan setiap dia akan menerbangkan pesawat. Salah satunya itu, Pak, termasuk pemeriksaan mental, Pak. Ya. Jadi formnya Bapak bisa lihat di dalam Kepdirjen nomor 40/1980. Terima kasih Pak Bagus. Sama satu lagi Pak, untuk faktor faktor pengukuran faktor kesehatan kerja ini itu bisa dimasukkan kah apa dibedakan sendiri Pak? Faktor pengukuran kesehatan, kalau kesehatannya terhadap personal, itu fatigue test itu termasuk personal. Kalau pemeriksaan kesehatan yang lain kaitannya terhadap psikologi itu biasanya dilakukan pemeriksaan terkait secara kuesioner, Pak. Nggak bisa langsung pengaruh gitu. Bentuknya kuesioner, tetap kuesioner bentuknya. Lah, baru kita bisa menentukan fit to work-nya. Berdasarkan klasifikasi. Pengukuran itu berarti pengukuran itu berbeda dengan psikososial itu berbeda, Pak ya? Iya. Oh, baik. Jadi ada arahannya gitu, Pak. Jadi biar dibagi itu akan saya pisahkan gitu, Pak. Iya. Jadi contoh di tempat Bapak yang sifatnya resikonya tinggi apa Pak? Yang terkait fatigue, transportasi, ada kan? Ada. Itu supaya kalau membawa mobil supaya tidak kecelakaan. Gimana nih? Oh, sebelum dia membawa mobil dilakukan pemeriksaan fatigue test, gitu kan? Kapan sih dia mengalami psikososial terjadi di jalan? Oh, kalau dalam kondisi karbohidratnya meningkat. Sebagai salah satu contoh, katakanlah 2 jam setelah makan itu biasanya resiko tinggi itu Pak. Nah itu harus ditetapkan juga tentang syarat-syarat tadi. Itu contoh ya tentang persyaratan tadi Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih informasinya karena kebetulan kami juga bergerak di bidang traffic juga sih Pak. Ada traffic juga. Gitu sih Pak. Terima kasih informasinya Pak. Sama-sama. Kalau lebih jelas nanti hubungi panitia ya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya ada Pak Ibnu. Silakan Pak Ibnu. Nomor 40/1980 Pak. Oke, silakan Pak Ibnu. Terima kasih Pak. Selamat malam. Oke. Saya ingin bertanya dalam 2 poin ini. Yang pertama itu adalah dari materi dan pelaksanaan di lapangan itu sangat berbeda ya. Di lapangan itu di tempat saya kerja itu bicara terkait dengan pengeluaran dari perusahaan itu. Nah ini saya sangat sulit sekali untuk melakukan implementasi terkait dengan SMK 3 Sistem Manajemen Kesehatan Selama Kerja tersebut dikarenakan adalah ada yang beberapa yang harus mengeluarkan budget dari perusahaan tersebut sehingga pemikiran dari direksi yaitu adalah gimana cara meminimalisir budget dari perusahaan tersebut tidak mengeluarkan terlalu besar. Usulan terhadap direksi, dia selalu bertanya, dia selalu bicara tentang bisa nggak kita nggak perlu ini, bisa nggak kita nggak perlu ini. Padahal itu perlu diwajibkan terkait dengan safety di tempat perusahaan tersebut, gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika ingin melakukan reksa uji, apakah reksa uji tersebut bisa nggak kita melakukan sendiri dengan dan kalau misalnya bisa, sertifikat apa yang harus kita ikuti? Nah, kalau misalnya tidak, setahu saya bertanya dengan teman-teman saya K3 yang lainnya, bahwa reksa uji tersebut harus menggunakan dari PJK 3 gitu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau boleh tahu perusahaannya di bidang apa Mas geraknya? Pelayanan kesehatan. Oh, pelayanan kesehatan ya. Bentuknya apa?
rumah sakit. Oke. Itu saya yang bikin kurikulum, saya yang bikin regulasi. Nah, teman Mas Ibnu bisa dilihat di PMK 66 2016. Di PMK 66 2016 di sana ya ada 8 jenis yang harus Pak Ibnu lakukan dan Pak Ibnu wajib melaporkan ya berdasarkan PMK 66 2016 tadi. Nah, di sana salah satunya Pak Ibnu harus membuat laporan tentang manajemen risiko. Pak Ibnu harus membuat laporan tentang pelayanan kesehatan kerja. Pak Ibnu harus membuat laporan tentang pengelolaan B3 dari aspek K3. Pak Ibnu juga harus membuat pelaporan sarana prasarana kesehatan ya dari aspek K3. Juga harus membuat tentang laporan emergensi atau kegawatan darurat, keamanan dan keselamatan, begitu juga terkait mengenai kebakaran, ya, terkait mengenai sarana prasarana yang ada di tempat kerja. Nah, di dalam akreditasi yang terbaru berdasarkan PMK 12 tahun 2020, di sana ada namanya MFK Pak Ibnu, Manajemen Fasilitas dan Keselamatan. Nah, di situ Pak Ibnu harus membuat laporan bulanan dan laporan tahunan. Formatnya ada di dalam lampiran PMK 66 2016 dan itu harus disampaikan kepada Dinas Kesehatan ya, dalam hal ini kota atau kabupaten melalui Kasih Kesehatan Kerja dan Olahraga. Dan satu lagi laporan tahunan. Di sana juga harus dibuat itu. Lah, supaya jelas bagaimana penerapan K3 di rumah sakit dengan baik dan benar, Pak Ibnu bisa hubungi panitia, ya. Itu ada sertifikat kompetensinya. Itu Pak Ibnu. Berarti ke Disnakes ya, bukannya Disnaker. Oke, itu yang pertama, ya, laporan bulanan dan tahunan itu ke Dinas Kesehatan. Itu berdasarkan Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit yang diturunkan ke dalam PMK 66 2016. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Pak Ibnu di situ harus ada namanya lembaga P2K3. Nah, di rumah sakit ada namanya Komite K3 Rumah Sakit. Ya, itu lembaga dijadiin satu. Kalau Pak Ibnu membuat laporan bulanan dan tahunan, maka formatnya ke Dinas Kesehatan bunyinya adalah laporan Komite K3 Rumah Sakit. Tapi kalau Pak Ibnu akan membuat laporan ke Dinas Tenaga Kerja, maka laporannya namanya laporan P2K3 triwulanan. Nah, dengan syarat yang membuat laporan itu adalah Sekretaris Komite K3 Rumah Sakit atau Sekretaris P2K3. Nah, pertanyaannya, Pak Ibnu sudah punya sertifikat itu belum? Sertifikat K3RS gitu maksudnya? Sertifikat K3RS sudah, Pak. Dari mana terbitannya? Dari Kemenaker, Pak. Oh, sudah. Kapan ikut? Di bulan apa ya? April tahun kemarin. Oh, kemarin. Dari Kemenaker. Kan sudah ada itu laporannya. Sudah dibuat belum laporannya? Jadi gini Pak, rumah sakit tersebut adalah belum mempunyai K3 sama sekali. Nah, bentuk dulu Pak. Bentuk dulu. Nah, dibentuk dulu. Nanti kalau Pak Ibnu sudah punya sertifikat K3RS dari Kemenaker, Pak Ibnu kalau bisa training ahli K3 umum. K3 umum tidak, saya sudah punya Pak. Oh sudah, berarti kan Pak Ibnu menjadi sekretaris komite itu maupun sekretaris P2K3. Maaf Pak, terkait tentang komite K3, untuk struktur organisasinya itu gimana sih Pak ya? Karena yang saya tahu adalah sekretaris itu adalah K3 dan ketuanya itu adalah pemimpinan perusahaan direktur. Cuman perusahaan direktur itu menyatakan ketuanya itu adalah K3, sekretarisnya itu, jadi direktur itu tidak diikut-ikutan Pak. Iya memang gitu yang saya regulasi buat. Di dalam SMK 3, K3RS kelembagaannya di sana ada 8 tadi. Ketuanya adalah top manajemen yang tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi rumah sakit. Sekretarisnya adalah Komite K3 Rumah Sakit atau ahli K3.
dan anggotanya namanya subkomite yang jumlahnya 8 tadi. Nah, 8 tadi harus membuat pekerjaan tadi sesuai dengan MFK yang ada di dalam akreditasi PMK nomor 12 tahun 2020, Pak Ibu. Apakah ada regulasinya Pak terkait tentang organisasi P2P? Ada semua itu. Di PMK 66 tahun 2016 ya Pak? Ada. Pak Ibnu kalau boleh tahu pakai PJK 3 mana? Kok sampai nggak tahu? Saya udah tahu Pak, cuman terkait dengan direkturnya tersebut itu adalah saya sudah menggelarkan regulasinya tersebut, cuman dibantah dengan direkturnya tersebut Pak. Oke, makasih. Di dalam MFK tadi poin yang pertama ada namanya kepimpinan. Di sana kan ada MFK yang pertama itu, yang akreditasi yang terbaru. Di sana disebutkan pimpinan berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap masalah program-program K3 yang ada di rumah sakit. Bentuknya apa? Pimpinan perusahaan harus menetapkan tentang kebijakan K3 yang ada di rumah sakit. Nah, salah satu isi bunyi kebijakan tadi, taat peraturan, nihil kecelakaan, dan bebas penyakit akibat kerja. Itu yang menjadi poin utama Pak Ibnu. Nah, kebijakannya gimana? Komitmen enggak? Kan gitu. Itu ya Pak Ibnu. Ya, kalau supaya jelas, hubungi panitia. Oke, cukup Pak Ibnu ya. Satu lagi Pak. Yang ini masih ada beberapa penanya nih Pak Ibnu. Rekayasa uji itu belum dijawab Pak. Ada Pak. Ya, nanti tanya panitia. Tanya panitia nanti ya. Sore ikut training HIMU Pak Dasri. Oke, selanjutnya Ibu Siti Masita, silakan Bu Siti. Silakan Bu Siti. Oke, kayaknya nggak ada. Selanjutnya ke Ibu Sabrina, silakan Bu Sabrina. Apakah ada orangnya, Ibu Sabrina? Ada, Oke, ada silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini saya sebenarnya masih mahasiswa, jadi mungkin mohon maaf pertanyaannya masih sangat-sangat dasar. Ini kan tentang pengukuran bahaya. Jadi di sini saya ingin saya tanyakan adalah tentang saat untuk mengukur itu kan menggunakan alat. Nah, alatnya itu apakah harus selalu terkalibrasi? Terus bagaimana konfliknya jika kita berada di suatu perusahaan yang alatnya belum terkalibrasi? Apa yang harus kita lakukan agar pengukurannya tetap dilakukan? Nah, selanjutnya pertanyaannya selanjutnya tadi kan kata Bapak jika kita ingin melakukan pengukuran kita harus memiliki sertifikasi ahli K3 muda lingkungan. Jika kita hanya memiliki yang umum, apakah kita tidak bisa sama sekali ikut dalam proses pengukuran ini dari tahap mempersiapkan sampai laporan itu? Apakah kita tidak bisa ikut andil di selama proses itu, Pak? Jika kita tidak punya K3 umum yang lingkungan dan hanya K3 umum ahli K3 muda umum biasa. Itu saja, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Kalau boleh tahu Mbak Sabrina fakultas apa? Saya Fakultas Kesehatan Masyarakat, Pak. Jurusan apa peminatannya? K3, Pak. Oke, K3. Nah, di dalam persyaratan tadi, ya, salah satunya kalau bicara ahli K3 muda lingkungan kerja, itu berdasarkan SKKNI, ya, nomor SKKNI nomor 24 tahun 2008, 42 tahun 2008, itu kalau dilihat di dalam jenjang kualifikasinya adalah jenjang kualifikasi 4. Jenjang kualifikasi muda ya, ahli K3 muda ya. Ahli K3 muda itu jenjang kualifikasinya 1 sampai 3. 1 sampai 3 itu adalah petugas. Nah, SKKNI itu sekarang sudah berubah menjadi SKKNI 38 2019. Nah, nanti setelah selesai kuliah, ya, Mbak Sabrina baru bisa ikut pelatihan
tadi supaya bisa melakukan pengukuran, yaitu ahli K3 muda lingkungan kerja atau ikut pelatihan namanya ahli gini industri muda. Silahkan yang mana ya, pelatihannya ahli K3 muda lingkungan kerja tetapi uji kompetensinya ahli gini industri muda, atau langsung ya uji kompetensi ahli gini industri muda, yang mana Mbak Sabrina harus ikut training dulu supaya tahu ya SKKN ini apa aja yang dibuat di situ sebagai pedomannya, sehingga skemanya tahu, kemudian unit kompetensinya tahu, elemen-elemennya tahu, kriteria unjuk kerjanya tahu. Tuh. Kemudian yang kedua, apakah alat yang tidak dikalibrasi itu bisa dilakukan? Kita lihat SOP-nya. SOP yang dibuat di dalam persyaratan pengukuran lingkungan kerja tadi, kalau di sana disebutkan SOP-nya harus terkalibrasi, maka kita harus patuh dengan SOP tadi. Ya. Jadi bicara tentang kalibrasi ya harus dilakukan untuk menentukan layak tidaknya alat itu digunakan. Gitu ya, Mbak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Selanjutnya selanjutnya ada Pak Hendro Haris. Silakan Pak Hendro. Oke, terima kasih Pak. Halo. Oke, silakan Pak. Pertanyaan Pak Hendro. Lanjut Pak Hendro. Oke, izin bertanya ya Pak. Untuk pengukuran lingkungan sendiri Pak, kebetulan saya bekerja di lebih ke perkantoran ya Pak. Kira-kira untuk pengukuran lingkungan yang bisa dilakukan di bidang perkantoran itu apa saja ya Pak? Itu pertama. Yang kedua, apakah ada kaitannya untuk pengukuran lingkungan ini dengan hygiene industrial, Pak? Itu. Lalu yang terakhir, bagaimana cara mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan bahwa kita akan mengimplementasikan pengukuran lingkungan tersebut supaya karyawan yang lain juga aware terhadap masalah K3 di tempat kerja gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang pertama, apa saja sih yang dilakukan pengukuran? Satu, berdasarkan proses aktivitas yang ada di perkantoran Pak Hendro itu apa saja? Nah, untuk mengetahui proses aktivitasnya tadi sudah disampaikan, satu, frekuensi aktivitas, lama aktivitas, histori kejadian, kompetensi, peraturan yang mengatur, termasuk pengendalian yang sudah dilakukan. Oke. Nah, bicara tentang silakan. Ya, maaf Pak. Untuk saat ini yang sudah saya lakukan itu seperti pengukuran suhu ruangan, lalu ada pengukuran intensitas cahaya, selanjutnya pengukuran pH air, Pak. Udah itu aja yang saya lakukan. Oke, terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Jadi satu, berdasarkan aktivitas di kantor itu apa? Mengetik, ya, mengeprint atau yang lain. Nah, berarti aktivitas itu butuh apa? Butuh cahaya. Maka pencahayaan itu harus diukur. Kedua, pengaturan tentang suhu atau ventilasi yang ada di perusahaan itu. Dan di perusahaan yang sekarang dilakukan adalah ventilasi buatan, ya, yaitu dengan memasang AC. Yang diukur bukan suhunya ya Pak Hendro, tapi yang diukur adalah ISBB, indeks suhu bola basahnya ya Pak. Itu yang harus diukur. Itu maksudnya gimana ya Pak? ISBB itu kaitannya dengan aktivitas kerja kita. Terkait penentuan ringan, sedang, beratnya aktivitas kerja itu. Jadi ada alat khusus ya Pak untuk mengukur SBB, bukan untuk suhu seperti suhu AC, bukan seperti itu.
Oh, berarti saya keliru mungkin ya, Pak. Ini yang saya taruh di ruangan pengukur suhu aja, Pak. Bukan itu. Karena di sana ada aktivitas. Nah, itu Pak Indro bisa dilihat di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018. Di sana ada nggak alat-alat yang digunakan? Contoh ada genset. Ya, pada saat genset menyala di atas NAB atau enggak, maka harus diukur sebagai baseline harus ada. Itu salah satu yang harus Pak Indro tetapkan. Kemudian ada nggak pengaruhnya pengukuran itu dengan higiene industri? 100% ada, Pak. Ya, jadi lingkungan kerja bisa dilakukan kalau memang kondisi lingkungan aktivitas kerja bisa dilakukan kalau kondisi lingkungan kerja itu harus tahu dulu resiko-resiko yang ada di sana. Kemudian yang berikutnya bagaimana supaya mereka aware. Ya, teman-teman masukkan ke dalam program namanya program promotif atau promosi. Salah satunya tentang masalah pentingnya higiene industri di tempat kerja. Nah, itu mungkin disampaikan kepada mereka supaya mereka nantinya tahu, ya. Kalau tahu akhirnya nantinya mereka paham tentang kebutuhan berdasarkan regulasi tadi. Mungkin itu Pak Indro. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Indro. Oke, Bapak semuanya ya, mohon maaf ini masih banyak yang mau bertanya Pak Dwi ya, namun karena waktu kita di Wita sudah jam 10 malam, sementara ada beberapa rekan-rekan peserta yang harus melaksanakan istirahat ya untuk bekerja kembali esok hari agar esok hari bisa kembali fit. Untuk itu kami minta kesediaannya untuk closing statement Pak Dwi. Selanjutnya nanti setelah acara kita closing, ada beberapa peserta juga yang masih akan bertahan Pak untuk bertanya mungkin 2-3 pertanyaan. Kiranya Pak Dwi nanti tetap bisa menjawab, termasuk tadi Pak Ibnu informasinya masih kurang puas jawabannya Pak. Oke, silakan closing statement-nya Pak Dwi. Oke, makasih Pak Dasri, teman-teman semuanya ya. Kalau kita bicara K3 itu urusan kita semua. Oleh karena itu, kita berkewajiban menetapkan dan menerapkan K3 di tempat kerja. Kenapa? Karena itu merupakan hak sekaligus kewajiban sebagai pelaksana, pemeriksa, ya, kemudian melakukan inspeksi terhadap faktor-faktor bahaya di tempat kerja. Itu yang saya sampaikan Pak Dasri. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Dwi ya. Dengan closing statement berarti berakhir sudah kegiatan webinar kita malam ini. Namun buat rekan-rekan masih ada yang perlu memperjelas pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, insya Allah akan diluangkan waktu sekitar 5-10 pertanyaan Pak Dwi. Dan rekan-rekan semua perlu kami sampaikan bahwa untuk materi webinar malam ini akan kami masukkan ke dalam member area. Ya, jadi Bapak Ibu silakan besok materinya akan di-upload di sana dan silakan di-download dalam member area ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada semuanya dan kami atas nama panitia mohon maaf jika dalam pelaksanaan webinar ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kepada rekan-rekan semua yang belum terbit sertifikatnya harap bersabar karena saat ini masih proses di dalam sistem kami, dan kepada rekan-rekan yang belum berhasil mengisi daftar hadir silakan tunggu setelah kegiatan selesai karena kami nanti akan memandu dan membantu rekan-rekan semua dalam pengisian daftar hadir. Oke, yang sudah tidak berkepentingan lagi silakan lab dari webinar ini dan kami akan lanjut diskusi ringan. Oke, recording kami stop ya. Terima kasih.